Audio Jungle. Ya Rasul
anak katak melompat-lompat mengejar nyamuk tak dapat-dapat. Kalau Anda umatnya Nabi Muhammad, maka jawab salam ulun dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyaman dulu mendengarnya ya Allah. Harusnya bersemangatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan perayaan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Kemudian kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi nang belum mendapat jodohnya, baik nang lagi mau perempuan, mudah-mudahan cepat bertemu dengan jodohnya. Nah, ulun kada tahu lagi itu sadang ulun mendoakan untuk amun koler juga maamin akan tahu lagi ulun. Ya Allah, sadang kita akhirnya kita kada berdoa lagi, ulun permulaan dia mendoakannya. Maka istimewanya kan bila mana sesuatu nang kita panjatkan ketika seseorang berdoa, maka orang nang hadir itu melebihi daripada 40 orang, maka dikatakan di antara 40 itu bisa ada walinya Allah. Nah, itu kada tahu kita dikabulkan kadanya. Cuma kada tahu bang kita ni tak banyak walinya, kata banyak walanya kada tahu jolon lah. Cuma yang penting berharap benar ya Allah lah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tutuha kita, para ustaz, kemudian para habaib dan syarifah dimanapun berada. Yang ulun hormati ketua panitia pelaksana Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan serta banggakan para berjamaah hadirin sekalian pencinta Maulid Nabi yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan ampunannya Allah Ta'ala. Amin. Rumah ulernya amin akan. Udah doakan uler benar ya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannah.
semua daripada umatku, ujar sidin apa? Masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Nah, ngomong sampai takkan surga tu boleh juga ada tahu lagi belum tak? Jangan jadi pandai bola. Pandai ketika di sekolahan kita punya perguruan, ujar guru, yuk anak-anak, siapa nang hendak masuk surga angkat tangan. Angkat tangan orang sebarataan, palu aja kada ada angkat tangan. Ditakuni guru, loh kenapa yang pada angkat tangan? Ujar palu ulun indah masuk surga. Kenapa jadi indah? Ulun hendak masuk polisi aja jadi palu. Nah itu palu itu, jadi palu lah. Ini tadi. Itu kisah Paloi lah. Cumanya ketika Rasulullah mengucapkan kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku itu nantinya akan masuk ke dalam surga. Kira-kira nang hadir di sini ini ada kada nang kada hendak masuk surga? Ada kada? Ada kada? Ulun yakin namun ditakuni pasti kada nang indahnya. Cuma ya Rasulullah ada di antara daripada umat itu yang kadang hendak masuk surga. Napa ya Rasulullah? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man abah. Semua daripada umatku nantinya masuk ke dalam surga kecuali orang nang anggan, nang kada hakun masuk ke dalam surga. Maka ketika diucapkan oleh Rasulullah demikian, lalu para sahabat pertama bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan dan kada hendak masuk ke dalam surga itu siapa wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat dengan perintahku maka ia adalah orang yang menginginkan dengan surga, tetapi orang yang ingkar kepadaku maka orang tersebut adalah enggan masuk ke dalam surganya Allah. Nah jadi kita berharap mudah-mudahan di malam hari ini kita termasuk daripada orang yang dikatakan oleh Rasulullah termasuk orang yang hendak masuk ke dalam surga. Amin. Boleh lah ulun berkisah bro. Boleh kan ulun berkisah? Nah, kalau mereka tu boleh aja. Di dalam kitab Muqasabatul Qulub yang mana dikarang oleh Imam Al-Ghazali, di situ diceritakan ada seorang hamba Allah yang ahli ibadah. Ini ahli ibadah ini luar biasa. Kada hanu-hanu, kada. Orang ini luar biasa. Bilanya beribadah, batarusan beribadah nih. Jadi kada berlebihan nih. Artinya kada ada bolong. Seorang hamba tersebut bernama adalah Abu bin Hisam. Sejak malamnya sidin bangun melaksanakan sembahyang tahajud. Di tengah malam tersebut, ketika Abu bin Hisam hendak melaksanakan sembahyang, orang bahari itu bila hendak baudu segala macam tuh turun ke pancuran. Orang bahari itu sumur raja. Kadang kayak ini kita di rumah ini kan tinggal mau mutar aja lagi. Ya kalau kalah, nah tinggal mau mutar aja nyaman. Kita ini sejujurnya lah sabar nyaman balah. Nah bulan nyaman. Wah ini di rumah tinggal mau mutar keluar banyu, bamasak, yang tinggal imbas diaduk-aduk, ditinggalakan masak sorongan. Amun bahari biar memikirkan ya banyu kita terkadang mencibuk banyu ambil ke sumur, menimba banyu, bamasak pulang lawan kayu terkadang ditiup lawan bulu baharang-harang bapantul-pantul muha. Bahari itu kalau bahari ini cuma orang bahari itu termasuk walaupun demikian rajin-rajin mengaji, rajin orang hampir di setiap rumah, terkadang tiap malam kedengaran suara orang mengaji. Bahari wah ini lain lagi suara yang terdengar kada lagi mengaji. Kenapa?
terkadang tak dengar adalah suara-suara lagu-lagu nang ada keharuan segala macam. Kemudian orang-orangnya banyak nang binang goler, beribadah goler, bacaan goler. Nah nih, padahal serba nyaman. Ya kalau dipikirkan sabar nyaman. Cuma itulah oleh lantaran kenyamanan itu tadi sehingga melalaikan niat kita. Lalu Abu bin Hisam ini tadi ketika hendak mengambil banyu, hendak berwudu, hendak mengambil banyu berwudu, sekali dikajuti oleh sesosok malaikatnya Allah Ta'ala. Bahari malaikat itu bertampak kayak manusia. Bahari. Jadi begitu melihat Abu bin Hisam itu tahajud, membahas tahajud mana pun sedih. Siapakah engkau gerangan? Ujar si malaikat ini menjawab dengan Abu bin Hisam, apa? Aku adalah malaikatnya Allah. Nah, mendengar ini tahajud nih Abu bin Hisam. Ujar Abu bin Hisam, apa itu kemarin? Datang kemarin apa tujuannya? Jadi ujar si malaikat kemayat, aku ingin mencari orang pencinta daripada Allah Ta'ala. Orang yang cinta dan Allah nak cari. Nah, bagaimana anak itu himong ini si Abu bin Hisam ini tadi. Ketika mendengar jawaban demikian, maitihi Abu bin Hisam dengan malaikat tersebut, ternyata di tangan malaikat tersebut ada membawa jahitan apa? Buku catatan benar hakabal. Ujar Abu bin Hisam, menakuni wahai malaikat, apa yang berada di tangan kamu? Ujar malaikat menjawab, ini adalah catatan nama-nama orang yang mencintai dengan Allah Ta'ala. Nah, dalam itu gembira nih. Ujar Abu bin Hisam ini bisa termasuk. Nah, oleh aku nampak aku ini termasuk orang ahli ibadah. Nambah ibadah terus. Lalu Abu bin Hisam bertanya, ujar si Abu bin Hisam, wahai malaikat, coba bangcarakan di dalam buku itu tadi. Ngaran Abu bin Hisam adalah di situ carakan. Maka membukalah malaikat itu tadi. Per lembar demi lembar dibuka. Banyak dibukanya tadi. Kada ada aja malaikat yang ngaran nang Abu bin Hisam. Coba pengejar Abu bin Hisam bagaimana mau buka lagi. Sekali pula dibuka, kada ada. Bayang menangan kada ada ini tadi. Langsung gemetar badan Abu bin Hisam. Dalam keadaan gemetar, maka rebahlah dia tersungkur 3 sumur tadi. Oleh kenapa tadi mendengar kada ada tercatat demikian tadi. Di dalam sadarnya lalu bertanyalah Abu bin Hisam, wahai malaikat Allah, kenapa maka ngaranku kada ada di situ? Padahal aku ini beribadah tiap malam, kenapa sampai kada ada? Ujar malaikat dapat jawab, wahai Abu bin Hisam, sebujurnya aku ini tahu ikan bangun tiap malam, lu tahu beribadah tiap malam, lu tahu. Masalahnya ujar malaikat ini Allah Ta'ala melarang aku ini untuk menulis ngaran kami di sini termasuk catatan. Nah, dilarang, makanya kada ada. Biar kayak apapun kamu jadi kada. Jadi cara bisa kenapa jadi gerangan kayak itu tadi masalahnya. Maka dijawab oleh malaikat, wahai Abu bin Hisam, ketahuilah bahwasanya engkau beribadah, tetapi ibadah engkau itu adalah engkau selalu menceritakannya dari orang lain sehingga engkau termasuk adalah orang nang nawiyat. Itu sebutin itu malaikat. Yang kedua apa? Engkau hidup di tengah-tengah masyarakat, engkau memiliki kemampuan, tetapi ketahuilah ada orang-orang yang di sekitar engkau, ada orang yang sakit, ada orang yang lapar. Tetapi apa kata malaikat? Engkau wahai Abu bin Hisam, ketika engkau mengetahui dan orang yang sakit, kada ada niatan ikan tu hendak mengelanginya, kada ada. Ketika ikan mendengar ada orang yang lapar, kada ada dalam hati ikan ini untuk malas kasihan, untuk memberi dan orang lapar, dan kada ada. Ikan asik dengan diri engkau ya. Asik dengan amalan-amalan engkau, sehingga dengan apa yang engkau perbuat tadi engkau kita masuk daripada hamba-hamba yang mencintai dengan Allah. Nah, jadi kita jangan keasikan benar yang Allah. Makanya dikatakan ya Rasulullah, apa?
Orang mau menjadi audenya Allah, orang mau menjadi kekasihnya Allah tuh bukannya lantaran banyak beribadah ada. Kalau itu lantaran banyak beribadah, banyak amalan ada. Tetapi orang yang menjadi kekasihnya Allah adalah orang yang hatinya itu adalah dermawan, sehingga Allah bukakan daripada keluasan rahmatnya. Allah bukakan keridaannya oleh kenapa tadi? Oleh hatinya dermawan, dan dia merendahkan dengan perkara-perkara dunia. Ini nanti angkat orangnya tadi. Nanti angkat tadi. Jadi untung benar, ya nah. Untung benar bagi orang-orang nang hatinya ini ada bersifat dermawan. Kenapa dikatakannya untung tadi? Ujar Rasulullah, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu parah dengan Allah. Jadi orang yang pemberian itu parah dengan Allah. Terjaga orangnya, terhindar orangnya daripada berbagai macam daripada badan oleh jaga oleh apa parahnya Allah Ta'ala. Apa pulang qaribun min rahmatillah, parah dengan rahmatnya Allah, ba'idun min ajabihi, dan jauh daripada ajabnya Allah. Berbeda dengan orang yang bakhil. Bu, tahu dengan bakhil bu? Tahu kada bu dengan bakhil bu? Kenapa bakhil bu? Hidup kada orangnya nih. Bakhil, namanya bakhil, tahu lah bakhil lah. Bakhil tahu ada? Napa bakhil? Napa bakhil pak? Bakhil, napa bakhil? Nang bakhil, napa bakhil? Ada yang tahu nang bakhil lah? Orang bakhil tahu lah? Orang nang bakhil adalah orang nang pamalar. Termasuk pamalar dan ilmu. Kita bila tahu lah pian orang Batapun kada banyak berusak pian. Orang Batapun pada Jawa berusak pian tahu. Dan kita kada tahu. Atau pura-pura tahu tuh kada usah, bilanya bujur tahu jawab. Bila kada tahu jangan dijawab. Iyalah. Orang yang bakhil adalah dikatakan oleh Rasulullah termasuk adalah al-bakhilu qaribun min adzabillah. Orang yang termasuk bakhil adalah orang yang parah dengan ajabnya Allah Ta'ala. Parah benar. Parah. Oleh kenapa? Sebab kebahilannya. Orang yang bakhilnya termasuk adalah sifat yang sangat dibenci, yang sangat kada disenangi. Bujur kada bu? Bujur kada? Ulun batakun lan pian amun pian bisi laki lagi pamalar bakhil akun kada? Akun kada? Bapaknya amun bisi bini pamalar akun kada? Jadi jangan bakhil. Kenapa jadi jangan bakhil tadi? Sebab itu termasuk daripada sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dengan kebahilan kita itu tadi. Ujar Rasulullah SAW mengisahnya. Napa jasdin? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku jasdin melihat tertulis di atas pintu surga. Nah, di atas pintu surga ditulis. Maka bertulis di atas pintu surga itu bertulis nama anti muharramatun ala kulli bakhilin. Engkau surga diharamkan bagi orang-orang nang bakhil. Nah, ini umpamanya nang bakhil, nang pamalar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi salawat warahmatullahi ialah semangat supaya jangan kita gorengan melihat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aghni zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa aghni zalimin bil
mendengar salawat, apalagi biar bersalawat, luar biasa istimewanya. Jadi jangan sampai kita koler membuka daripada mulut kita untuk bersalawat. Seperti katakan ya Rasulullah, orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika mendengar sebut namaku koler bersalawat, koler mentok itu adalah orang yang paling bakhil. Kenapa istimewanya? Ujar Rasulullah ketika aku didatangi oleh malaikat Jibril, apa ujar malaikat Jibril? Ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun, tidaklah bersalawat oleh seseorang atas engkau illa salla alaihi sab'una alfa malakin, melainkan bersalawat atas orang tersebut 70.000 malaikat. Jadi orang yang bersalawat ini tadi didoakan malaikat 70. Buktinya apa? Wa man salat alaihi malaikat, dan barang siapa yang bersalawat itu tadi didoakan oleh malaikat, maka kana min ahlil jannah, orang tersebut adalah termasuk ahli surganya Allah. Nah, hendak ada tadi, hendak ada bu. Nah, jadi kita jangan kulir membuka, biar membuka daripada hati kita. Jadi jangan kulir bersalawat, jangan kulir lah. Jadi jangan kulir kita bersalawat tadi. Kembali mengisahkan tadi. Jadi dikatakan ya Rasulullah, ketika aku melihat di pintu surga bertulis bahwasanya engkau hai surga diharamkan untuk orang nang bakhil. Nang bakhil dipadahkan nang bakhil ke nang kaya apa? Nang kaya bakhil ni sesuatu nang ia miliki, nang berlebih, namun ia kada mau memberikan sesuatunya kepada orang lain. Apalagi banyak orang bujur-bujur memerlukan. Kalau saya jauh-jauh gini ngalih nang kaya ni, ulan baca Quran biar ulang. Sekiranya kalau datang tamu ke rumah, nang datang ni ada nang dari Banjar, ada nang dari Palangkaraya, datang ke rumah pian hari hujan pulang, bayi datang pulang harinya pina larut malam. Begitu datang mengatok rumah pian, keluarga ni datang pian bukai lawang, imbas masuk kira-kira napa pian takunin bu? Apa? Napa pian takunin bu? Lawan tamu tadi napa pian takunin? Hah? Napa pian takunin? Pasti kan nawari kalau menakuni sudah makanan lah. Iya nak itu lah bu. Nah, ulun batakun malah nampian kira, amun pen ditakun itu sudah makanan, biar jawab tak apa? Sudah makan kah belum kah? Parut kerjukan lapar. Kira-kira jujur ke bapak sudah makan kah belum kah kira? Ulun yakin biar bapak pasti biar bapak sudah. Oleh kenapa? Supan. Iyalah, supan kepada seorang daripada tuan rumah nang baik, ketika datang orang jauh, datang di jauh orang ni, nyata-nyata dah jauh ni, hari hujan pulang ni, dilihat ini jauh orangnya, apalagi di Palangkaraya, apalagi dari Banjarmasin, tak perlu lagi kita menakuni ni, sudah makan tak perlu lagi, siap makan buai, surungi dimakan gak ada, terserah aja lagi, kayak itu lah bu. Nah, iyalah. Nah, tuh kayak itu, nah bagus kok. Ini kan dari sering ini senang ada makan, orang kada mau guring semalaman, mari tapar aja. Banyak kan diserungi ya lah, guringan aja. Ini termasuk daripada orang nang pamalar, termasuk orang nang merugi. Padahal untung badan ketika rumah kita dimasuki oleh seseorang tamu, maka rumah itu akan menjadi berkah jadinya. Berberkat rumah pian, jadi rumah nalancak dimasuki oleh tamu itu pun berberkat. Makanya rumah itu jangan tiba tutup benar, nggak ada orangnya ya. Kalau dibuka aja, saya jangan buka tengah malam aja, mau ke tengah malam masih maling kena kehilangan bolang ya lah. Nah tadi itu untung mana kita. Nah, oleh kenapa? Sebab nang datang ini membawakan daripada rahmat, membawakan keberkahan, menghilangkan daripada dosa-dosa orang nang di rumah, bahkan penyakit-penyakit yang ada di rumah itu akan dibawa oleh
oleh si tamu ini tadi. Jadi kan yang sakit hati, lain tamu 3 rumah, amun tamu 3 rumah banyak belang kesarapiannya, nak pian surungi kan, banyak ada kata salah aja, oleh 3 rumah. Nah ini nang jauh, jadi bedakan nang jauh dia nang barat. Ya Allah lah beda juga. Nah kita surungi nampak ada, jangan lupa paling ini kada. Aku nih masyarakat menyurungi, cuma nang dilihat orang datang kayak apa. Amun nang datang orangnya badahi, tahu lah badahi bu? Tahu lah badahi bu? Badahi tahu lah badahi lah. Badahi bertanah ya Allah lah. Artinya nang baisi kedudukan, nang datangi pejabat. Begitu datang ke rumah tok dilihat, bah ini dilihat ini bubur DPR. Nang dilihat nih punya bupati datang, nang kalenda gini keluarakan, bakal lagi lo kecil warung gak hutang aja, melayani gasan nang datangnya. Ada nang kata sini adalah, ada kada, kalau ada jari kan ada di sini di rumah jualan nih. Ada kada orang nang itu adalah, orang nang itu ada kada sifat nang itu ada kada. Ada kada? Ada. Ulun ini bisa ngalih hanyar ini, bisa ngalih ini apalagi nang zaman ini kan zaman pemilihan. Ya lah. Awalnya begitu datang, nang datang nih buah-buahan nang ada pada ini biasa aja nih makanannya. Begitu datang buat calon, masya Allah halwaran dia. Seorang datang mau putih wara aja, benar datang susu, kopi. Numanang lain-lain ya lah. Dikasihin aja toh. Keluar limau, anggur, keluaran, apel. Majulah bisa belajarnya itu. Artinya membedakan kalau lah. Padahal kita tamu juga. Iyalah. Nah datang tuh tamu juga. Gimana datang tadi juga daripada tadi bang. Nah ini salah. Hal yang demikian. Amunnya kau jangan disurungi sidin tuh tuhok sudah mau makan. Iyalah. Tuhuk sudah, ya lah. Nah ini tadi. Nah ini artinya membedakan. Bila pian bersifat demikian, pilih kasih, maka apa nang pian keluarkan, apa nang pian sedekahkan, bisa jadi itu kan bernilai pahala gina. Tuh kurang lebih nang kayak Abu bin Sam tadi. Pamer, jadi kita hendak dipuji orang, hendak menilai orang, sehingga apa yang kita keluarkan akhirnya ada lebih nilai. Nah maka daripada itu jangan berpilih kita. Siapa yang datang sama, jangan dibedakan. Supaya apa? Supaya hal demikian itu nantinya akan menjadikan nilai kebaikan diri kita. Jangan sampai tersalah demikian. Yang lo pulang, yang ada kok. Nah tuh, iya sidin ya Allah lah. Jadi kita ingat akan benar tuh, iyalah ingat akan benar. Kemudian sebenarnya buat apa kita merayakan daripada Maulid Rasul? Kemudian apa istimewanya ketika kita mengerjakan demikian? Sebagaimana ujar Sayyidina Ali mengatakan, ujar Sayyidina apa? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mengagungkan hari kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimuliakan begitu. Kemudian wa kana sababan liqira'atihi, dan adalah ia menjadi sebab dilaksanakannya perayaan pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nang kaijar biar tadi orang nama nyumbang kada rugi biar mumpung masih ada barangnya, mumpung masih hidup. Banyak orang yang mati kada bahinak lagi buat. Nah pas kalau menyauti kalau yang salahnya jadi ya Allah lah mau nyebenak hidup ya Allah. Nah, makanya larang bainakan tuh larang enggak deh. Jadi untung benar. Kenapa untungnya? Ujar Sayyidina Ali nampak la yakhruju minad dunya illa bil iman.
tidak akan dikeluarkan orang tersebut dari dunia, tidak akan dimatikan orang tersebut, melainkan ketika ia meninggal mati dalam keadaan membawa iman. Artinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada su'ul khatimah, ada untungnya. Bahkan Yasin apa? Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa dihisab. Nah, jadi kada dihisab, kada ditakuni lagi, dipasti akan sudah bagi orang-orang yang mengadakan maulidnya tadi. Jadi jangan merasa keraguan, jangan. Boleh kalau bagi sah orang, boleh kada? Boleh kada bagi sah? Nah, di dalam kitab Duratun Nasihin, di situ diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW sedang bagi sah, dia sedang memandangkan apa? Nanti di hari kiamat ada 4 golongan, di mana 4 golongan ini mereka ini sudah dipastikan masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisab, dengan tanpa diajak, berdiri masing-masing di pintu surga sudah. Anda kada? Hendak kalau sabarkan pasti hendak kalau bertunggu di muka pintu surga sudah. Siapa-siapa 4 golongan tersebut yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga? Yang pertama adalah orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, artinya yang diterima oleh Allah Ta'ala, kadang mardud. Mardud itu tolak artinya. Kita mengetahui lah orang haji itu menanak melihat dia diterima kadanya oleh Allah Ta'ala. Didihikan waktu sidin belum berhaji ya Pak, orangnya pemalar kada. Bila sidin belum haji orangnya pemalar, nah pemalar orangnya nitil jadi kita bahasanya. Impas datang haji sidin kada pemalar, nah ini bisa ngobrol nih orangnya. Nah tadi orangnya penyarikan, datang haji ada lagi penyarikan. Nah, jangan berbalik. Nang tadi orangnya kada penyalikan, nang tadi orangnya kada pemalar waktu nampak waktu belum haji, pas datang haji penyalikan orangnya pemalar ulang. Oh, nah ini berarti maksud berarti ketahuannya Allah lah. Kalau kelihatan tuh dari kehidupannya tuh. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati syahid, yang meninggalnya di medan peperangan fisabilillah karena membela agama Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang dermawan. Nah, dermawan ini tabuatmu. Lalu keempat macam manusia ini yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala pasti sudah masuk ke dalam surga. Maka masing-masing keempat ini ternyata ada sabar. Padahal sudah nyata di muka lawang, sudah ada sabar. Sabar nampak hendak memasuki berdahulu. Ujar nang saikong aku nang berdahulu, ujar saikong aku nang saikong juga aku juga. Ayatnya nampak ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, atasi ubahnya nampak 4 tuh. Kayak pematasinya takuni buahnya tentang daripada perihal keadaan mereka akan nampak, maka hendak masuk surga berdahulu. Turun naik malaikat Jibril menakuni. Nang awal pertama ditakuni malaikat Jibril adalah orang yang meninggal di medan perang fisabilillah. Ujar malaikat Jibril menakuni, apa garang keistimewaan ikan maka ikan hendak masuk surga berdahulu? Ujar nang mati fisabilillah oleh ulun meninggal dunia bujur-bujur lantaran mencari daripada ridhonya Allah. Wajar ulun menuntut hak ulun. Lalu kembali mereka Jibril menakuni,
Ujar malaikat Jibril, dari siapa yang tahu itu tadi? Balasan malaikat siapa malahi? Ulun tahu daripada para ulama, daripada orang-orang yang alim. Amun nangka itu. Ujar malaikat Jibril, di mana ada hijab? Harsupan hijab lawan orang yang bertahu dari itu. Mana ada hijab mundur. Nang orang mati dalam fisabilillah nanti mundur. Maju bulan yang kedua, maka itu aku nang pas hujan nang haji nang mabrur ini tadi. Lalu dia tanya malaikat Jibril, dan malaikat Jibril, wahai nang haji mabrur, kenapa jadi kamu hendak masuk pada hulu? Jadi dia nang haji mabrur ini ulun jadi hendak pada hulu oleh dijanjikan barang siapa yang ketika ia melaksanakan ibadah haji, namun ibadah haji itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka dijadikan surga pasti nyata sudah dimilikinya. Jadi wajar ulun pada hulu dan ulun hendak benar menikmati demikian tadi. Jadi takut mereka Jibril pula. Jadi mereka Jibril capai tahun itu. Nah keistimewaan itu dari siapa kantor keutamaannya daripada para ulama, daripada orang alim. Kalau demikian, di mana ada nikah, di mana rasa sopan nikah dan orang ada nikah. Mana demikian, mundurlah orang nang haji mabrur tadi. Lalu yang ketiga, didatangi oleh malaikat Jibril orang nang dermawan. Begitu malaikat Jibril hendak menakuni dengan orang nang dermawan tadi, maka menyahutilah orang nang alim. Wahai malaikat Jibril, wajar aja orang nang dermawan itu didahulu akan masuk ke dalam surga daripada kami. Kenapa? Sebab jadi kewajaran lantaran daripada kedermawanan mereka, maka kawa ulun ma'ajar. Lantarannya dermawan, maka kawa mengadakan daripada kegiatan-kegiatan keagamaan. Kawa mendidik daripada anak-anak bahkan daripada umatnya Rasulullah disebabkan lantaran kedermawanan mereka. Ini wajar mendengar demikian. Maka ujar Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, masukkanlah orang nang dermawan tersebut terlebih dahulu, kemudian baru diiringi dengan yang lain-lainnya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini luar biasa betul-betul orang nang dermawan ini. Nah, luar biasa betul. Jadi bila nyakawa itu tadi itu apa nang kita miliki, kalau memang kita kau membantunya, maka keluarkan hal demikian tadi. Kenapa istimewa benar? Kenapa? Ujar Rasulullah, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah nang engkau keluarkan itu dapat menutup daripada 70 pintu daripada pintu kejahatan. Nang tutup buai pintu nang hendak nang jahat, nang jahat hendak menimpa yang kita tolak inya. Termasuk adalah orang yang dermawan ini adalah termasuk ketika meninggalnya mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Nah ini yang kita harapkan benar. Jangan sampai ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat, tapi nikmat tersebut kada dapat kita nikmati. Kita cuma memiliki saja. Seharusnya apa? Harusnya kita nih ketika diberi nikmat memiliki, menikmati. Jujur kada? Jujur kada? Ada kada orang memberikan Allah nikmat, ketika Allah berikan nikmat ini cuma ketika diberi nikmat tadi cuma memiliki aja, cuma kada menikmati. Ada kada? Ada kada bu? Ada kalau ujar tuh jawaban membingungkan gue itu bisa bakalu-kalu nama itu ya lah. Kalau mana? Ada orang memberi Allah pulang nikmat, ini yang menikmati cuma kada memiliki. Ada pulang yang Allah berikan nikmat, diberikan Allah nikmat, memiliki, menikmati. Nak mana bu? Nak mana? Nak mana? 1, 2, 3. Anak seberta Anda. Orang yang Allah berikan nikmat, ini cuma memiliki keadaan mati itu banyak boy.
Hendak tahulah di antaranya, di antaranya orang nih mohon maaf, besi toko ganal, rumah bertingkat, mobil bangkilat, bini empat jagoannya belum tahun lah, bini empat jatuh orangnya pamalar aku jadi binian lah, itu anehnya tuh nah. Tahu lah kan, ketika nyoba pakaian, nah di pakaiannya ini, nah dipakainya tolong, nah hadiah-hadiah tuh dipakainya, orangnya duit banyak, bakal duit di rumah, nah dipakai apa? Baju hadiah, maka ganang pulang tulisannya, ganang tulisannya, beli tahun ini, mau beli banyak benar lah, besi baju hadiahnya. Ya, presiden jawaban presiden apa? Ya, presiden mamalar presiden. Nah, mamalar. Ya kalau jawabannya mamalar, coba jangan diberikan ke orang seorang nukar, ya lah, nukar seorang nambahin pakai, di kita diisi nikmati. Jangan cuma miliki aja, menikmati kada rugi pian, rugi benar itu. Dan orang nama itu tadi baju sia-sia benar dalam hidupnya, rugi benar. Oleh kenapa? Sebab apa yang Allah titipkan dengan kita, bila kita kadang menggunakannya, bisa jadi hal tersebut nantinya akan menjadikan bala kesan orang tersebut. Padahal kita berharap benar ketika kita nantinya meninggal dunia, banyak membawa amal-amal yang baik, selamat di dunia, selamat di akhirat yang kita hendak benar. Ya Allah. Ya ada orang-orang yang Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki, menikmati cuma kalau memiliki. Siapa bu? Orang ini rumah kada kayak orang, rumah kita menyewa sih dia, motor ngira orang, motor kredit, katuju benar hutang orangnya, wah hutang aja hidup. Beli takutnya nampak jesden mompong menjadi kawa dinikmati aja hidup tuh jesden. Tampulah kok mau makan. Nah, ini orangnya menikmati, cuma kada memiliki orangnya, kasihan juga ya orangnya. Nah, ada juga nampak itu cakal berorangnya berhutang, cuma ketika ditagih ngalih benar. Adalah manusianya, ada kada? Banyak jesden nih. Apa dia mengaku kalau banyak kejar orang hidup berhutang nih biar nih hina benar sebujurannya lah. Umurnya kawa jangan sampai berhutang pula, umurnya kawa jangan, sebab itu merendahkan dengan diri kita. Rezeki itu jauh pian, jauh benar, jangan umur kawa tuh lebih baik kita baharit. Biarlah baharit kalau baharit itu bukannya bahil ada. Bahasa Banjarnya biar ganting asal jangan pagat jar. Ya kalau malah bahasa orang tuh ya Allah nah, biar ganting asal jangan pagat jar. Barang aja tuh asal jangan tahu tangan orang. Kemudian apa lagi berikutnya? Ada orang yang Allah berikan nikmat, memiliki menikmati minang luar biasa benarnya. Artinya apa? Ketika dia memiliki harta yang banyak, ia gunakan harta tersebut untuk hal-hal kebaikan, maka harta tersebutlah itu nantinya akan menjadikan amal-amal yang bisa membawa daripada keselamatan dirinya baik di dunia bahkan ketika ia nantinya berada di dalam kubur. Orang yang dermawan nih, orang yang ada pamalan nih juga 7 orang, yang kalau pula 7 orang paling bila terlihat muhanya makan di warung duduk seorang bayarkan tak ini mau benar tak ya kalau nyaman benar tak dan mau benar orang tuh bagus benar tak jika 7 orang berbeda orang pamalan sama orang pamalan ini pian ada ketujuh pada sini pamalan tatap orang pamalan tuh disabatinya juga nah kayak apa nah kayak contoh umanya galuh tulak mawarong membawai umanya siapa?
Hah? Umagaluh lo siapa? Hah? Bu. Umanya siapa, Bu? Umanya utuh, Bu. Umagaluh lalu mau utuh lah. Nanggaluh ni Pamalaraja, utuh ni Pamalaraja. Bayar tulak mawarongnya tadi, nanggaluh manggirannya tadi, umanya utuh membayarakan, umanya utuh mengira umanya galuh membayarakan. Oleh ngaran otak ketujuh makal orang, lalu jarumanya galuh bacak makan, bes bacak makan berdua beli jarumanya galuh mana pak kami anak benar dia pak kami nih. Bayarakan naiklah umanya utuh lah, jadi mati utuh nih. Makanya isinya aku baru gue bayarkan nih sekali seorang membayarkan dia kali oleh umanya galuhan jadi kurang nampak malam sama nampak malam ada ketujuh. Jadi kita buang hal-hal yang demikian jadilah dibuang. Jadi itu istimewa benar. Dan ketika kita merayakan daripada maulid Nabi ini apa tadi? Selain daripada mendapatkan adalah keistimewaan sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi apa? Tidak dimatikan dia kecuali dalam keadaan beriman masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Ini adalah termasuk kita menjunjung tinggi daripada perintah Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala apa? Uskuru nikmatallah. Nah, ujar Allah Ta'ala menyuruh kita namanya untuk mengingat dengan nikmatnya Allah. Nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar kebagian mun kada lahir dulu Nabi buah babinian tu bayangkan aja begitu lahir nang keluar babinian langsung dikubur hidup-hidup. Nah, dikubur hidup-hidup buai. Tahu lah dikubur hidup-hidup. Oleh kenapa tadi dianggap itu tadi adalah termasuk menghinakan keluarga aja. Jadi begitu Rasulullah lahir, nang istilah itu ada lagi. Dengan lahirnya Rasulullah kita mengenal berbagai macam mana nang baik nang buruk semuanya dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan kedatangannya Rasulullah. Itu nomor pertama. Yang kedua nampak supaya menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Jadi kita ini rasa cinta. Bila mendengar kisah-kisah Rasulullah cinta, katuju sanang benar. Contoh ulun mencontohkan ulang contoh Rasulullah kemudian istimewanya ulang. Ketika sidin berkumpul dengan para sahabat berkumpulan. Jadi begitu sidin berkumpul dengan para sahabat ini, tiba-tiba datang orang miskin. Orang miskin ini datang membawa buah anggur semangkok. Nah, membawa buah anggur. Bapaknya datang membawa buah anggur tadi mendatanginya Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun hendak bahagia dengan pian wahai Rasulullah. Nih buah anggur. Ulun mengharap supaya pian makan buah anggur ini di depan ulun. Mendengar demikian lalu terima oleh Rasulullah. Lalu dimakanlah buah anggur tadi seperti dimakan sini. Mesti dimakan Rasulullah ngap makan sini. Takurihi Rasulullah lawan nang membaliknya tadi. Himung nang membaliknya dari orang miskin tadi. Ambil sidin bola sabuting, makan sidin bola sabuting. Akhirnya anggur nang samangkok nang banyak itu tadi diperhatikan oleh sahabat berkritik nih di dalam hati ini. Ujar sahabat ini kenapa Rasulullah makan anggur gini? Biasanya sidin ini bila dibalik orang kita sama aja bila sidin makan kita makan dua. Ini sidin menikmati sarungan di hadapan kita pulang. Kenapa dia tadi ini kritik sudah ada baik nih? Enggak ada baiknya dah. Makanya tak ada boleh. Makanya di dalam hati berkritik ini tak ada boleh. Dikatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu apa jar Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minal zanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Kenapa demikian disuruh menjauhi daripada banyak berprasangka? Inna ba'da janni ismun. Maka sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Jadi kita berprasangka dalam hati ini sudah berdosa dan dosa dalam hati nanti.
Maka daripada itu ujar Allah Ta'ala Pak, wala tajassasu, dan janganlah ada di antara kalian berbuat tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari keburukan orang lain. Kita ini dalam hidup ini banyak tuh mencari orang yang ada Bu, yang ada. Nang goreng dicari, orang tuh dicari tuh nang baiknya. Ini kita hidupnya salahnya, nang ada baiknya dicari, jangan. Jadi jangan mungkin hendak merusak dengan amal-amal kita. Wala yaqtab ba'dukum ba'da. Nah, dan janganlah ada jar Allah Ta'ala di antara kalian itu, kenapa? Jangan sampai ujar kita ini apa? Menggibah satu dengan lainnya. Jadi jangan menyembati orang. Bahwa menyembati orang ini dosanya benar-benar benar dosanya. Bisa menggibah Bu? Perbuatan gibah ini dia saking gananya luar biasa benar. Kenapa? Dipadakan ya Rasulullah orang menggibah ini saking ganal dosanya itulah lebih besar daripada perbuatan orang berbuat zina. Kita melihat orang berbuat zina, mungkin kita banyak menyambati orang untuk ada baik, tetapi untung kalau akhirnya latih menyambati orang adalah nanti lah. Nang lantai ini bahaya benar ya lah. Nang lantai ini tadi nih menggibah orang nih. Nah justru nama menggibah ini tadi ini kan apa dosanya? Ketimbang pada orang berbuat zina. Ketika mendengar demikian ujar sahabat, ya Rasulullah kenapa jadi demikian itu? Orang yang berbuat zina lebih ringan dosanya ketimbang orang menggibah. Kenapa sebabnya? Lalu jawab seperti apa? Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat zina, bila mana ia bertaubat meminta kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, maka Allah langsung menerima taubat orang tersebut. Tetapi bagi orang yang kata cuma menggibah orang lain, menyambati orang lain, tidak akan Allah ampuni dosanya terkecuali yang meminta ridha, meminta maaf, meminta ampun lawan orang-orang yang digibahinya, orang-orang yang disabatinya. Mendengar kada Bu? Mendengar kada? Nah, jadi hati-hatilah, hati-hati benar. Sebab betul-betul berbahaya. Allah melarang. Nah, pajar Allah Ta'ala menyambung pulang, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daripada bangkai saudaranya yang sudah mati? Nah, jadi orang mengibatnya nak kayak memakan bangkai orang yang mati ini tadi. Fakarihtumu, maka kamu akan merasa jijik. Maka daripada itu ujar Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha kasih sayang. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat ghibah itu tadi. Jadi kisah itu tadi kenapa? Imbas manjaat sahabat itu tadi diambil oleh Rasulullah, akhirnya habis. Oleh habis ya Rasulullah. Wahai lelaki, nang lagi miskin dari julung sidin, nah sudah habis, sudah beri nikah. Maka ketika melihat habis sanang benar hati nang lelaki nang miskin ini tadi. Ketika saking senangnya akhirnya ia pun minta izin, ya Rasulullah belum boleh, ya silakan, sudah boleh. Begitu sudah boleh, lalu bertanyalah di antara sahabat, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, ulun bertakwa dengan pian, apa gerangan yang terjadi? Padahal pian biasanya apabila pian diberi orang lain, bila pian mencicipi, kami pun ikut. Kenapa ini berbeda? Ujar Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, perhatikanlah, dan orang yang memberi aku tadi. Ketika aku memakan buah itu tadi kayak apa? Saking bahagianya, saking senangnya. Kenapa? Sebenarnya kenapa aku kada hendak memberi dengan balikan?
Sebab buah nang di balik itu tadi, buah anggur nang aku makan tadi, pertama kali aku mencicipinya masam. Ambil pulang silin jenang bodoh sih, bagi masam. Tapi mau hingga terus nanti. Amun biar kira pun balik orang masam, kurang ada bo? Kurang ada? Kurang ada pak? Ngikut parutnya silin. Amun kelakuan kita lain, boy. Bilanya nyaman, habisakan sarungan. Tuh sudah ya lah. Bila kalian nyaman lalu bagiakan tuh kelakuan kita nanti Rasulullah kada nyamannya dihabisakan. Maka daripada itu ya Rasulullah kenapa demikian tadi? Aku nyesihin takutan andai ku bagi dengan wanita. Siapa tahu di antara kalian kau menjaga daripada pemandiran sehingga kita berucap nang buah nang masam nang ini Rasulullah tuh orehing juga. Nah kalau ucap tangga itu Nabi apa mandangkan atau hambar ini sakit hatinya nih, hilangkan kegembiraannya, maka dosa itu bertahan dari. Nah ini antara daripada keteladanannya Rasulullah SAW. Maka daripada itu Allah memuji, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa? Iman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, bagi orang-orang yang mengharap daripada rahmatnya Allah dan kedatangannya hari kiamat. Nah, jadi kita berharap bujur rahmatnya Allah, berharap bujur, mudah-mudahan di yaumil kiamah nantinya kita akan mendapatkan daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan menjalankan daripada apa-apa yang diperintahkannya. Sebab bila mana kita ingkar, kita termasuk adalah orang yang bujur ingkar kepada surganya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslil sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.